الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق جميع المخلوقات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد خير البريات وأزكى البشريات، وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya subuh hari ini, di subuh hari Jumat, kita bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Jami' At-Taqwa ini. Dan salat subuh berjamaah di subuh hari Jumat sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis beliau, afdhalus salawati 'indallahi 'azza wa jal salatus subhi fi jama'atin yaumal jum'ah. Salat yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jal dari sekian banyak salat yang kita kerjakan, yang paling afdal dan yang paling utama di sisi Allah, yang paling banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah salat subuh berjamaah di subuh hari Jumat. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan langkahnya, yang Allah ringankan hatinya untuk menjemput pahala besar tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima salat subuh berjamaah kita. Allah lipat gandakan pahalanya, Allah jadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di mizan di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua untuk melakukan amal-amal saleh dan ketaatan, serta untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau, serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat fardu subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita itu berpotensi terang dan gelap. Hati yang ada di dalam tubuh kita adalah salah satu organ yang sangat vital, yang menentukan baik atau buruknya seluruh tubuh kita. Hati itu bisa diterangi dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa juga menjadi gelap. Dan ada banyak faktor yang bisa membuat hati menjadi terang dan gelap. Di antaranya apa yang disebutkan dan diriwayatkan daripada asar salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ada sebuah asar, ucapan dari beliau terkait dengan terang dan gelapnya hati. Apa kata Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah? Beliau mengatakan, hammud dunya
zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, hammud dunya, kegalauan terkait dengan dunia, kesedihan memikirkan perkara-perkara dunia, kegelisahan disebabkan oleh memikirkan harta benda dunia, itu akan menyebabkan kegelapan di dalam hati. Kalau dalam kehidupan di dunia ini yang menjadi fokus pikiran kita kemudian mendatangkan kegalauan yang mendalam, mendatangkan kesedihan yang luar biasa, itu adalah perkara-perkara dunia, urusan duit, urusan makanan, dan urusan-urusan dunia lainnya. Kalau itu yang kemudian membuat hati kita begitu bersedih, kalau perkara-perkara dunia itu yang kemudian membuat hati kita galau dan gelisah, gundah, maka kita perlu untuk berhati-hati, karena itu penyebab atau salah satu dari penyebab menyebabkan hati kita ini menjadi gelap. Dan hati kalau sudah gelap berpotensi menjadi sakit, bahkan bisa mati, dan kemudian akan menular kepada anggota-anggota tubuh yang lainnya. Dan hampir kebanyakan manusia itu kegalauan terbesar mereka, kesedihan yang paling dominan dalam kehidupan mereka itu adalah kesedihan-kesedihan disebabkan oleh perkara-perkara dunia. Memikirkan harta dunia, memikirkan kemewahan dunia, memikirkan kemegahan dunia. Dan jarang, bahkan langka sekali ada orang yang kegelisahannya adalah akhirat, kegelisahannya alam kubur, kegelisahannya adalah tentang keselamatannya di yaumil qiyamah. Hampir kebanyakan kita itu berpikirnya baru sebatas dunia dan dunia. Kita memikirkan hari esok, bagaimana dunia kita besok, berapa yang akan kita bawa pulang dari rupiah ke rumah kita. Kita berpikir tentang pekerjaan kita di bulan depan. Kita berpikir tentang masa depan kita dan anak-anak kita terkait dunia di tahun yang akan datang. Nah, kalau itu menjadi kesedihan terbesar kita, menjadi kegelisahan utama kita, maka kita perlu berhati-hati. Karena dengan demikian sedikit demi sedikit hati kita ini akan redup. Hati kita kemudian akan gelap dan kehilangan cahayanya. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Kegelisahan terkait urusan dunia, kegalauan berhubungan dengan perkara dunia, kesedihan-kesedihan yang berhubungan dan ada kaitannya dengan duniawi, itu mendatangkan kegelapan di dalam hati. Kita boleh memikirkan dunia, kita boleh merancang bagaimana memperbaiki dunia kita, tetapi tidak sampai membuat hati kita bersedih, larut dalam kegelisahan, larut dalam kesedihan hanya gara-gara perkara-perkara dunia, yang mana dunia itu tidak akan selama-lamanya. Kalaupun seandainya kita senang dalam dunia ini, maka kesenangan itu tidak selama-lamanya. Sebaliknya, kalaupun kita susah di dalam dunia ini, kesusahan itu tidak akan selama-lamanya. Maka apa yang perlu kita sedihkan dari kehidupan dunia ini? Apa yang perlu untuk kita gelisahkan dan kita galaukan dari kehidupan dunia ini? Karena kita cuman sementara dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang perlu untuk digalaukan dan disedihkan dari urusan dunia yang sementara. Karena menyedihkan perkara dunia hanya akan menggelapkan hati. Bagaimana menerangkan hati ini, membuat hati ini menjadi terang bercahaya? Dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau mengatakan wahammul akhirah, dan kegalauan yang berhubungan dengan urusan akhirat, kegelisahan yang berkaitan dengan urusan akhirat, kesedihan-kesedihan yang disebabkan oleh memikirkan perkara-perkara akhirat,
Itu kata beliau nurun fil qalbi, mendatangkan nur di dalam hati, membuat hati menjadi bercahaya dan bersinar. Berapa banyak di antara kita yang sudah sampai berpikir ke kehidupan akhirat ketika masih berada dalam dunia ini. Berapa banyak dari kita yang kemudian menggelisahkan bagaimana nasibnya ketika ajalnya nanti telah tiba. Apakah usianya akan ditutup dengan husnul khatimah atau sebaliknya ditutup dengan su'ul khatimah wal'iyadu billah. Adakah di antara kita yang berpikir tentang itu selama ini dan kemudian membuat kegelisahan di dalam hatinya gara-gara khawatir kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah? Adakah yang kemudian bersedih di antara kita gara-gara memikirkan apakah ketika ruh kita dicabut oleh malaikat maut nanti itu dicabut dalam keadaan baik? Adakah yang bersedih tentang itu? Adakah yang kemudian galau memikirkan tentang bagaimana nasibnya ketika pertama kali diletakkan di dalam lahatnya, dimasukkan ke dalam kuburnya? Bagaimana malam pertamanya di dalam kubur ketika didatangi oleh dua orang malaikat Munkar dan Nakir? Apakah lisannya mampu untuk menjawab pertanyaan dua orang malaikat itu? Kemudian hatinya bersedih gara-gara memikirkan itu karena khawatir dan takut kalau tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kubur nanti. Ini perlu menjadi kegalauan kita. Perkara-perkara akhirat, termasuk diantaranya ditutupnya umur kita, usia kita atau kehidupan kita. Apakah nanti kita mampu untuk menuturkan la ilaha illallah di penghujung kehidupan kita? Apakah penghujung kehidupan kita nanti ditutup dengan husnul khatimah atau tidak? Apakah nanti ketika kita masuk ke dalam kubur kemudian ditanyai oleh dua orang malaikat Munkar dan Nakir, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut atau tidak? Yang semacam ini perlu untuk menjadi pikiran kita mulai saat ini. Bahkan mulai dulu seharusnya kita sudah memikirkan tentang itu. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Pada suatu waktu beliau rebahan di pangkuan istrinya, menter si Hunjun Sapak Sawiyah. Lalu kemudian menangis sejadi-jadinya Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Sayyidina Abdullah bin Rawahah ini termasuk penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di antara sahabat beliau alaihi salatu wasallam yang mati syahid di medan perang, di perang Mu'tah. Pada suatu ketika beliau rebahan menter si Hunjun Sapak Sawiyah, lalu menangis sejadi-jadinya sampai heran Sawiyah, Kikuan Sawiyah, apakah karena takut mati? Karena sebelum itu, sebelum kejadian beliau menangis di atas pangkuan istrinya, beliau sudah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, karena Nabi saat itu akan mengirim sariyah, mengirim pasukan perang untuk melakukan perang Mu'tah. Dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kata Rasulullah, waktu itu yang menjadi pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, dan sudah pasti kalau Nabi mengatakan seperti itu, ini isyarat dari Nabi bahwa Sayyidina Zaid bin Harithah akan wafat di perang Mu'tah itu. Begitu juga ketika Nabi mengatakan kalau Abdullah bin Rawahah wafat, maka yang difahami oleh para sahabat bahwa Abdullah bin Rawahah juga akan wafat. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, kata Rasulullah, maka diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib wafat, maka silahkan kalian memilih pemimpin perang kalian sendiri. Dan ketiga-tiganya betul meninggal dunia di perang Mu'tah, yang pada akhirnya disepakati komando perang dipegang oleh Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajma'in. Nah, ketika beliau pulang dari situ kemudian rebahan di pangkuan istrinya, beliau menangis luar biasa. Ditanya oleh istrinya, apakah takut wafat? Apakah takut terbunuh? Kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, bukan itu yang menjadi kegelisahan ini, bukan itu yang kemudian membuat air mata ini berderai. Akan tetapi firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, wa im minkum illa wariduha,
tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu ardah, aku teringat ayat ini ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, as-sirat. Tidak ada satu orang pun dari kita pasti akan meniti jembatan itu dan akan melewati jembatan itu. Sayyidina Abdullah bin Rawahah memikirkan tentang ayat ini dan beliau menangis karena khawatir kalau nanti beliau menyeberangi jembatan sirat itu tidak selamat dan akan jatuh ke dalam neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Ini sekelas sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, orang yang membersamai Rasulullah, berjuang bersama Nabi besar Muhammad, orang yang bahkan mati syahid di perang Mu'tah, yang mendapatkan surga dijamin oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW bagi orang yang mati syahid. Kegelisahan beliau bukan tentang dunia, tapi kegelisahan beliau adalah tentang keselamatan beliau ketika meniti siratal mustaqim. Apakah kita pernah terfikir pada suatu hari ketika kita duduk-duduk, ketika kita santai-santai berfikir tentang jembatan ini? Karena ini adalah proses yang akan kita lewati di hari kiamat kelak di akhirat. Dan dari Allah sudah menjelaskan sebagaimana yang kita kisahkan tentang Sayyidina Abdullah bin Rawahah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati titian itu. Apakah kita pernah berfikir ketika melewati jembatan itu apakah kita akan selamat? Sehingga kita hari ini masih tertawa-tertawa, masih terbahak-bahak. Pernah tidak kita berpikir apakah kita akan selamat ketika melewati jembatan itu? Sebagaimana berfikirnya tentang itu Sayyidina Abdullah bin Rawahah, lalu membuat air mata beliau berderai, membuat beliau menangis sejadi-jadinya. Nah, kegalauan semacam inilah yang akan menerangi hati kita. Kegelisahan yang semacam ini yang akan mendatangkan cahaya di dalam hati kita. Apakah kita sudah berpikir sampai ke sana atau kita masih sebatas memikirkan bagaimana hidup besok, bagaimana kita hidup lusa, berapa rupiah yang akan kita bawa ke rumah besok hari, berapa banyak uang yang akan kita bawa ke rumah besok lusa, ada berapa ton sawit yang akan kita panen bulan depan, ada berapa kilo sarang walet yang akan kita panen 2 bulan ke depan. Apakah kita masih berpikir tentang itu, kemudian menggalaukan tentang itu, bersedih tentang itu? Yang itu tidak usah kita sedihkan, karena hanya akan menggelapkan hati kita. Kita sebatas berpikir bagaimana mengusahakan dunia dan tidak perlu untuk membuat hati kita begitu bersedih dan galau karena perkara-perkara dunia. Yang perlu untuk kita galaukan, yang perlu untuk kita hiraukan, yang perlu untuk kita gelisahkan dan sedihkan adalah perkara-perkara akhirat, keselamatan kita di dalam kubur kita, keselamatan kita di hari kiamat. Bagaimana kondisi kita ketika Allah bangkitkan kita dari kubur kita? Apakah dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi-kondisi yang buruk? Karena di dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan ada banyak model manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dengan berbagai macam penampakan nanti akan terjadi ketika kita semua dibangkitkan dari kubur, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Ada yang bangkit dari kuburnya, kemudian keluar api dari lubang-lubang yang ada di tubuhnya, keluar api dari hidungnya, keluar api dari telinganya, keluar api dari mulutnya. Kenapa? Karena dosa yang dulu pernah dia lakukan. Ada juga yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seperti orang yang kesurupan. Ada orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan membawa perut yang besar, digambarkan seperti rumah. Nah, yang semacam ini perlu menjadi pikiran kita, perlu menjadi kegelisahan dan kegalauan kita. Bagaimana nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur kita, ketika terjadi hari kiamat? Termasuk golongan yang mana kita nanti ketika dibangkitkan itu? Kemudian digiring ke padang mahsyar. Ketika digiring ke padang mahsyar, bagaimana keadaan kita? Ada 3 keadaan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setiap orang dibangkitkan dari kuburnya dan menuju ke padang mahsyar.
ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berkendara menuju padang mahsyar, dan ada yang berjalan dengan wajahnya. Nah, dari 3 golongan manusia ini yang menuju ke padang mahsyar, yang perlu untuk menjadi kegelisahan dan kesedihan kita, bagaimana keadaan kita nanti ketika kita menuju ke padang mahsyar. Apakah termasuk orang yang ke padang mahsyar berkendara, atau termasuk orang yang ke padang mahsyar berjalan kaki, atau termasuk orang-orang yang ke padang mahsyar berjalan dengan mukanya, berjalan dengan wajahnya menanjung dengan bauya. Ini perlu untuk menjadi kegelisahan kita semua. Perlu mulai saat ini kita berpikir tentang itu. Harus ada waktu dalam kehidupan kita ini. Jangan hanya semua waktu kita untuk memikirkan urusan dunia saja. Harus ada waktu untuk memikirkan akhirat, untuk bersedih tentang perkara akhirat, untuk gelisah tentang urusan akhirat, untuk galau memikirkan keselamatan kita di akhirat nanti. Ketika sampai ke padang mahsyar, kita dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersendal, bagaimana keadaan kita di padang mahsyar itu ketika matahari dekat sekali dengan kepala kita? Kira-kira bagaimana nasib kita di sana nanti? Ini sudah pernah belum menjadi pikiran kita, menjadi kegelisahan kita, yang kemudian itulah yang akan membuat hati kita menjadi terang. Kita berpikir, apakah kita ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala atau tidak di hari kiamat nanti? Apakah kita termasuk orang-orang yang tersiksa dengan matahari yang begitu dekat? Jangankan matahari 1 jengkal di atas kepala kita, hari ini matahari itu jaraknya 156 juta kilometer. Dilakukan penelitian oleh para ahli, jarak matahari dari dunia hari ini ketika kita masih ada dalam dunia ini, itu berjarak 156 juta kilometer. Itu kalau panas, panasnya luar biasa. Dan dikatakan oleh para ahli itu, kalau seandainya matahari di jaraknya hari ini 156 juta kilometer itu diturunkan 1 sinti saja dari jaraknya yang hari ini, itu akan membakar seluruh penghuni bumi ini. Baru diturunkan 1 sentimeter. Bayangkan nanti di hari kiamat di padang mahsyar, bukan lagi diturunkan 1 senti, tetapi diletakkan di atas kepala kita 1 kilan, 1 jengkal. Bagaimana kira-kira nasib kita di sana nanti? Apakah sudah menjadi kegelisahan kita yang semacam ini? Apakah sudah menjadi kegalauan kita yang seperti ini? Apakah sudah pernah kita bersedih karena memikirkan yang semacam ini? Belum lagi nanti kita tadi melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jembatan itu ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'rah, lebih tajam dari pisau dan lebih kecil dari sehelai rambut. Apakah kita akan selamat untuk menyeberangi jembatan ini? Di bawahnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah neraka jahanam. Artinya kalau kita terjatuh dari jembatan itu, kita terjatuh ke dalam neraka jahanam. Dan dalam hadis disebutkan oleh Nabi bahwa nang pertama kali melewati jembatan itu adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Pahelu ya itah kalih halau hete. Artinya kalau selamat berarti pahelu ya selamat, tapi kalau berduruh, pahelu ya berduruh marah huang neraka jahanam, wal'iyadu billah. Nah, ini harus menjadi kegelisahan kita dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana tentang hisab ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang setiap detik yang kita lalui dalam kehidupan di dunia ini. Umur kita ini akan ditanya oleh Allah, setiap detiknya akan ditanya oleh Allah. Apa yang sudah kita lakukan dengan setiap detik dari kehidupan kita? Apa yang sudah kita kerjakan dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masa muda kita juga akan ditanya oleh Allah. Kita semuanya pernah muda. Masa muda itu akan menjadi pertanyaan Allah ketika kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 hal. Tentang umur, berapa banyak sudah dari umur kita yang kita pergunakan untuk ibadah, atau malah lebih banyak umur kita gunakan untuk dunia dan wal'iyadu billah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fi ma afnah, tentang masa mudanya. Untuk apa kita habiskan masa muda kita yang telah lewat?
Apakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru untuk dunia, bahkan untuk maksiat kepada Allah Jalla wa ala. Tentang harta kita, dan ini dua pertanyaannya nanti ketika dihisab. Harta kita akan ditanya oleh Allah, dari mana kita memperolehnya dan kemana kita mempergunakannya. Maka sudahkah kita berpikir tentang hisab ini? Yang mana tentang hisab itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, man nuqishal hisab faqad udzib. Barang siapa yang hisabnya bertele-tele, maka dia sejatinya sedang disiksa oleh Allah. Hisab itu adalah bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita dihisab oleh Allah, semakin lama kita dihisab oleh Allah, semakin berat hisab kita di hadapan Allah, maka kita sedang disiksa oleh Allah Jalla wa ala di padang mahsyar di hari kiamat kelak. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk membaca doa ketika selesai membaca surat Al-Ghasyiyah itu. Kita disuruh untuk membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Karena hisab itu sudah cukup menyiksa kita di hari kiamat. Pernahkah kita berpikir tentang itu? Dan sudahkah kita mempersiapkan jawaban tentang umur yang sudah kita habiskan, tentang masa muda yang sudah kita lewati, tentang harta dari mana kita memperolehnya dan kemana kita menggunakannya? Apakah kita sudah mempersiapkan jawaban ini untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak? Bagaimana tentang mizan di hari kiamat ketika amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir apakah amal baik kita ini akan mengalahkan amal buruk kita ketika amal itu ditimbang oleh Allah? Atau justru sebaliknya, amal buruk kita lebih dominan dan mengalahkan amal baik kita? Pernah tidak yang semacam ini menjadi kegelisahan kita? Dan puncaknya, pernahkah kita berpikir dan menjadi kesedihan, menjadi kegalauan, apakah kita akan masuk surga atau justru kita akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Ini harus mulai kita pikirkan, harus mulai menjadi kegelisahan kita, harus mulai menjadi kegalauan kita, yang mana yang semacam inilah akan menyebabkan terangnya hati kita dan akan ringan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Pada akhirnya ketika pikiran kita yang semacam itu, maka kita akan semakin giat beribadah karena hati kita sudah terang dan pikiran kita tentang hari kiamat, tentang nasib kita di sana. Pada akhirnya kita akan semakin semangat, akan semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin banyak, semakin giat dan semakin semangat untuk memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang terang. Allah mudahkan kita untuk berfikir tentang akhirat, menggelisahkan tentang perkara-perkara akhirat, bersedih tentang urusan-urusan akhirat, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.